Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Miftahul Janah, dalam mata kuliah Etika Profesi, di mana materi hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan jabatan fungsional nutrisionis dan dietitian. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga gizi terdiri dari dua, yaitu nutrisionis dan dietitian. Oleh karena itu, jabatan fungsional nutrisionis dan dietitian didefinisikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dalam pelayanan gizi, makanan, dan diet etik serta bersifat mandiri. Seorang nutrisionis dan dietitian bertanggung jawab dan memiliki wewenang secara penuh dan diberi tugas oleh pejabat untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan, dan diet etik baik di masyarakat maupun rumah sakit pada perangkat pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, serta unit pelaksanaan kesehatan lainnya. Pelayanan gizi yang diberikan dapat berupa secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta bidang manajemen atau administrasi kegizian dan kesehatan. Adapun jabatan fungsional nutrisionis dietitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu jabatan fungsional nutrisionis terampil, jabatan fungsional nutrisionis ahli, dan jabatan fungsional nutrisionis dietitian. Yang pertama adalah jabatan fungsional nutrisionis terampil. Jabatan fungsional nutrisionis terampil berlatar belakang pendidikan minimal diploma 3 gizi dengan kualifikasi pelaksana atau terampil dengan golongan ruang 2C sampai dengan 2D, pelaksana lanjutan atau mahir dengan golongan ruang 3A sampai dengan 3B, dan penyelia dengan golongan ruang 3C sampai dengan 3D. Jabatan fungsional nutrisionis terampil ini merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di bidang gizi masyarakat, pelayanan asuhan gizi dan dietetik, dan penyelenggaraan makanan banyak atau food service. Jabatan fungsional nutrisionis terampil melakukan kegiatan mulai dari yang sederhana hingga kegiatan yang sulit atau kompleks. Oleh karena itu, jabatan fungsional ini diharapkan dapat memenuhi jenjang jabatan keterampilan. Pada pelayanan asuhan gizi dan dietetik, jabatan fungsional nutrisionis terampil melakukan kegiatan berupa screening atau penapisan, asesmen atau pengkajian gizi, diagnosis gizi, penyusunan rencana diet, koordinasi tim medis, implementasi diet dan konseling gizi, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut. Pada penyelenggaraan makanan banyak, kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan standar terkait pelayanan makanan, pengecekan alur, penerimaan bahan makanan, pengawasan dalam penyimpanan bahan makanan, pengendalian distribusi dan mutu makanan, pengawasan pemorsian dan penyajian makanan, survei kepuasan klien, penilaian keamanan pangan, pengembangan produk makanan, monitoring dan evaluasi, mengelola sumber daya terkait penyelenggaraan makanan, pemantauan, dan pengendalian hygiene. Pada pelayanan gizi masyarakat, kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan program, surveillance gizi, pemantauan pertumbuhan balita, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi, KIE gizi, koordinasi lintas program dan lintas sektor, pelatihan bidang gizi, advokasi, dan perencanaan kebijakan gizi. Kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada klien yang dilakukan oleh jabatan nutrisionis terampil ini lebih terbatas bila dibandingkan dengan nutrisionis ahli dan dietitian. Pada praktiknya,
Kegiatan yang dapat dilakukan oleh nutrisionis terampil sifatnya lebih sederhana. Apabila dalam suatu situasi, nutrisionis terampil harus melakukan pelayanan di luar kewenangannya, maka harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan nutrisionis ahli atau dietitian atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kewenangan. Yang kedua adalah jabatan fungsional nutrisionis ahli dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana terapan gizi atau D4 gizi atau sarjana gizi atau S1 gizi. Dengan kualifikasi dietitian pertama golongan ruang 3A sampai dengan 3B, dietitian muda golongan ruang 3C sampai dengan 3D, dietitian madya golongan ruang 4A sampai dengan 4C, dietitian utama golongan ruang 4D sampai dengan 4E. Adapun ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional nutrisionis ahli ini meliputi melakukan, menyelenggarakan, mengarahkan, merumuskan pelaksanaan kebijakan dan mengembangkan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. Jenis pelayanan yang dilakukan oleh jabatan fungsional nutrisionis ahli ini pada hakikatnya itu sama dengan yang dilakukan oleh jabatan fungsional nutrisionis terampil. Hanya saja perbedaannya, kalau pada jabatan nutrisionis terampil lebih terbatas dan kegiatan yang dilakukan sifatnya lebih sederhana, sedangkan pada jabatan fungsional nutrisionis ahli, kegiatan yang dilakukan sifatnya dapat dari yang sederhana hingga yang kompleks. Jabatan Fungsional Dietitian. Jabatan Fungsional Dietitian saat ini masih bergabung dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis yang dalam kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan dalam pelayanan gizi, makanan, dan diet etik serta bersifat mandiri. Namun, dalam UU nomor 36 tahun 2014, bahwa tenaga gizi dibedakan menjadi dua, yaitu nutrisionis dan dietitian, yang artinya bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dietitian merupakan suatu bentuk pengakuan dari pemerintah atas kemampuan dietitian secara intelektual dan emosional. Kemudian secara kemandirian merupakan salah satu ciri dari dimensi kematangan dietitian yang dapat dilihat dari perubahan yang tadinya penuh ketergantungan menjadi mandiri. Oleh karena itu, perlu ada jabatan fungsional yang terpisah. Sehingga diharapkan dengan adanya jabatan fungsional dietitian dapat meningkatkan kualitas pelayanan gizi sekaligus memberikan kejelasan jenjang karir yang bersangkutan. Adapun jabatan fungsional dietitian ini sendiri terdiri dari jenjang jabatan fungsional ahli pertama, muda, madya, dan utama. Dengan kualifikasi dietitian pertama dengan golongan ruang 3A sampai dengan 3B, dietitian muda dengan golongan ruang 3C sampai dengan 3D, dietitian madya dengan golongan ruang 4A sampai dengan 4C, dietitian utama dengan golongan ruang 4D sampai dengan 4E. Adapun pendidikan minimalnya adalah sarjana terapan gizi dan sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi dietitian dan telah lulus uji kompetensi serta terregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya, jenis pelayanan gizi yang dilakukan oleh jabatan fungsional dietitian adalah sama, yaitu pada pelayanan asuhan gizi dan dietetik, penyelenggaraan makanan banyak, serta pelayanan gizi masyarakat. Hanya perbedaannya adalah dietitian adalah tenaga gizi satu-satunya yang dapat menjalankan praktek pelayanan gizi secara mandiri selain bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Dalam melakukan praktik pelayanan gizi secara mandiri, register dietitian wajib memiliki surat izin praktik tenaga gizi.
Register dietitian ini juga memiliki kewenangan berupa menerima klien atau pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter, menangani kasus komplikasi dan non-komplikasi, memberikan masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai dengan kondisi klien atau pasien, dan merujuk pasien dengan kasus sulistrikal dalam hal preskripsi diet ke dokter spesialis yang berkompeten. Jadi perbedaannya dengan nutrisionis adalah dietitian dapat melakukan praktik secara mandiri, sedangkan nutrisionis tidak. Nutrisionis dapat memberikan asuhan gizi pada rumah sakit terhadap pasien yang komplikasi serta memiliki diet tertentu dengan arahan dari register dietitian. Demikian untuk materi Jabatan Fungsional Nutrisionis Dietitian pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya adalah silakan kalian gali kembali pada referensi apa sih perbedaan dari nutrisionis terampil, nutrisionis ahli, serta dietitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.